يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. نويت التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومراضه وقربه ثواب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. وأهم ما يتوجه على الولد في حق أولاده تحسين الآداب وتربية وليقع نشوأهم حتى على محبة الخير والمعرفة الحق وتعظيم أمور الدين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iktikaf ada dalam masjid ini. Semoga dengan iktikafnya kita mendatangkan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, limpahan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita semuanya layak menjadi hamba-hamba daripada yang soleh, yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemarin telah diterangkan, kita baca daripada nasihat Al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib, itu tentang mendidik anak, mendidik anak. Dan beliau berkata, dan yang paling penting yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap haknya seorang anak, yaitu memberikan pendidikan tarbiyah yang bagus, kemudian diantaranya ditanamkan di dalam hatinya mulai daripada kecil, yaitu hendaknya dia tumbuh atas cinta kepada kebaikan dan mengerti akan kebenaran. Kemudian wa ta'limi umuruddin, dan hendaknya anak itu tumbuh dengan daripada menghormati, mengagungkan perintah maupun urusan agama. Wal istihanati bi umurid dunya wa itsari umuril akhirah, dan hendaknya anak juga itu akan tumbuh dengan mengesampingkan atau meremehkan terhadap dunia dan lebih mementingkan
menunjukkan terhadap akhirat. Ini adalah tugas setiap orang tua, yaitu mendidik anaknya supaya menjadi seperti ini. Cinta kebaikan, mengerti kebenaran, mengagungkan perintah agama, apapun yang diagungkan oleh agama diagungkan pula daripada oleh kita. Kemudian untuk urusan dunia dia hanya secukupnya saja, sewajarnya saja. Untuk urusan akhirat dia daripada lebih mementingkan dan lebih mengutamakan. Ini adalah salah satu adab daripada untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man farrada fi ta'dibihi auladihi wa husni tarbiyatihi wa zar'a fi qulubihim mahabbatad dunya wa syahawatiha. Akan tetapi kata Imam Al-Haddad, barang siapa orang tua yang ceroboh terhadap mendidik anaknya dengan seperti itu, dengan dia tidak mendidik baik di dalam tarbiyahnya, maka yang akan tumbuh terhadap hati anak tersebut nanti adalah hubbud dunya, cinta dunia, wa syahwatiha, dan maunya hanya senang-senang di atas dunia. Wa qillati mubahalati bi umuriddin, dan sedikit sekali dia akan menghormati, akan menunaikan urusan-urusan agamanya. Summa aqahu ba'da dzalik fala yahlumanna illa nafsa. Kemudian setelah menjadi seorang anak, orang dewasa, dia ketika tercampur hubbud dunia, cinta dunia, kemudian ambisi terhadap dunia dan lain sebagainya, maka anak tersebut bisa dipastikan akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kalau sudah seperti ini, jangan menyalahkan siapapun kecuali diri kalian, wahai orang tua. Wal mufarritu aula bil khasyarah, dan orang yang ceroboh itu pantas mendapatkan kerugian. Wa aktsarul uquqil fashi fi hadhihi al-azmiyah as-sababu tafritu fiha fima dzakarnahu. Kebanyakan daripada orang-orang yang durhaka, anak-anak yang durhaka yang nyebar daripada zaman ini adalah sebab, yaitu daripada cerobohnya atau kurang perhatian seorang orang tua kepada daripada anak-anaknya. Kama ya'rifu dzalik man ta'ammalahu wa ahsana an-nadhara fihi. Maka perlu untuk diketahui, kita lebih lagi untuk semangat, untuk perhatian, untuk lebih sabar lagi di dalam mendidik anak-anak kita. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada daripada lindungan dan tidak ada daripada kekuatan, melainkan semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang nasihat ini bukan saya yang ada, ini termasuk saya juga harus mengamalkan semua kita. Ini nasihat daripada Imam Abdullah Al-Haddad. Sebab ya memang seperti itu. Seorang anak itu awalnya mereka itu fitrah, mereka itu bersih semuanya. Anak tumbuh itu, mereka itu tidak memiliki rasa apapun dalam hatinya, kosong, suci hatinya. Tergantung orang tua ini mengisi hati anak itu dengan apa, tergantung dia. Tergantung daripada dia. Kalau dia mengisinya dengan
dunia, maka dia akan tumbuh orang yang cinta dunia. Kalau dia isi daripada cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian daripada manaqib biografi daripada wali min auliyaillah dan seterusnya, maka anak tersebut juga akan tertanam daripada hati yang baik, yang cinta kepada para nabi dan ini hadirin hadirat rahimahumullah telah dipraktekkan oleh para sahabat, dan sahabat mereka itu berhasil yaitu mendidik daripada anak-anaknya sampai daripada mereka itu lebih mencintai Rasulullah SAW ketimbang siapapun, mulai daripada kekanakan anak-anak kecil. Ada satu kisah riwayat dalam kitab Dirratul Syekh Utsman bin Salam. Beliau meriwayatkan bahwasanya di satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melaksanakan sholat Id. Ini bagaimana kecintaan anak di zaman itu, anak-anak sahabat, dan juga bagaimana Rasulullah dengan anak yatim. Ini ceritanya sangat kasih sayang terhadap anak yatim. Di satu hari ketika Rasulullah mau hendak sholat Idul Fitri, Rasulullah keluar melihat anak-anak kecil lagi bermain. Anak-anak kecil itu main-main banyak. Fara'a as-sabi yabki. Kemudian Rasulullah di satu sisi lain melihat ada anak kecil menangis di pojokan. Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyai, "Mayuk ya anak, wahai anak kecil, kenapa kamu nangis? Ini adalah hari raya, ini adalah hari senang-senang, ini adalah hari besar Islam." Anak kecil ini tidak tahu bahwasannya ini adalah Nabi yang ngomong ini Nabi. Tidak tahu anak kecil ini. Dijawab, "Wahai Rasulullah, inna aba tufi fi ahdal ghazawat ma'a Rasulillah." Sesungguhnya abahku, bapakku, katanya dia, itu meninggal ketika dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi fa akhadha dari wa akala mali fasiltu kama tarani 'aliyan jami'an hazinan dalilan. Kemudian setelah ayahku meninggal, ibuku menikah lagi. Setelah itu kemudian rumahku yang asalnya hak warisku, adik abahku, diambil oleh orang tuaku. Kemudian aku tidak dikasih makan. Kemudian aku diusir. Yang kamu lihat sekarang ini, aku dalam keadaan lapar, aku dalam keadaan telanjang, aku dalam keadaan tidak memakai baju yang baik. Rasulullah SAW menjawab, fa amatardu an aqula laka aban wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan. Kalau seperti itu, wahai anak kecil, kata Nabi, ini akhlaknya Rasulullah bagaimana? Apakah kamu ridho kalau seperti itu? Sekarang aku menjadi abang, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudaramu, dan Ali, Sayyidina Ali, menjadi daripada pamanmu, dan Hasan dan Husain menjadi daripada kedua saudaramu. Apakah kamu mau? Kaget anak kecil ini. Amatardo ya Rasulullah, bagaimana aku tidak ridho wahai Rasulullah kalau engkau daripada ngangkat aku sebagai anak. Fa'akhadha dari,
Rasulullah SAW diambil anak itu di riwayat itu dikasih fa'al basal libasan fa'al adal ma'an, kemudian diberikan makan, diberikan daripada pakaian yang bagus, pakaian yang layak, seterusnya. Singkat cerita, akhirnya setelah ini anak dibawa oleh Rasulullah, diberikan makan, pakaian. Akhirnya ini anak keluar bermain-main sama anak kecil yang banyak seperti yang tadi. Kemudian faqala lahu sibyan kunta aliyan fabaqitu wal an ma yudrika al an. Anak kecil yang tadi nangis, kamu tadi itu di pojokan nangis, kita lihat. Kamu tadi itu kada pakai baju yang bagus. Kamu dalam keadaan lapar. Sekarang apa yang membuatmu daripada tertawa? Kemudian apa yang membuatmu kamu ini memakai pakaian yang bagus? Ada apa? Faqala lahu sobi, maka anak kecil ini menjawab, tadi benar aku lapar, tadi benar aku tidak pakai pakaian yang bagus, tadi aku dalam keadaan sendiri. Akan tetapi fa'asbaha Rasulullah, sekarang aku memiliki bapak, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah adalah ibuku, dan Fatimah adalah saudaraku, dan Ali adalah pamanku, Hasan dan Husain adalah kedua saudaraku. Apa jawaban anak-anak ini? Kan dibanggakan, satu kebanggaan. Kemudian anak-anak yang banyak ini, yang kecil-kecil, yang belum balik itu masih kekanakan, masih main-mainan, mereka menjawab semuanya, ya laita abana ma tufi tahtal ghazawat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seandainya kalau tahu seperti itu, ya Allah, bapak saya berharap daripada meninggal di peperangan, sedangkan aku diambil anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keluar kata-kata seperti itu anak yang kecil hatinya. Jadi mereka para sahabat benar-benar mendidik daripada anak-anaknya untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi dirinya sendiri, melebihi daripada orang, melebihi daripada siapapun. Atas daripada dasar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang siapapun, kata Nabi, sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai terhadap dirinya sendiri, kedua daripada orang tuanya, lebih mencintai kepada anaknya, dan bahkan seluruh daripada manusia. Kalau sudah Nabi jadi prioritas, maka dia mendapatkan keimanan, kesempurnaan di dalam iman. Artinya hadirin, ini harus daripada kita kembali lagi untuk daripada mendidik, mengenalkan siapa itu Rasulullah, siapa itu para sahabat Rasulullah, bagaimana perjuangannya, bagaimana ini dan seterusnya. Sebab kalau anak sering daripada kita ceritakan seperti itu, maka dia sedikit banyak akan tumbuh mengidolakan terhadap Rasulullah SAW. Itu adalah daripada satu tugas daripada untuk kedua orang tuanya. Makanya ketika bayi itu, anak lahir itu kan sunnahnya diadat. Sunnahnya diadat. Setelah adat kemudian iqamah. Apakah anak bayi itu ngerti? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ngerti anak bayi itu? Kadang-kadang ngerti. Akan tetapi itu adalah isyarat bahwasanya apa yang
apa yang dia lihat itu adalah kunci akan sampai ke dalam hatinya. Jadi apapun yang anak kita lihat, apapun yang anak kita dengar, mulai kekanakan, itulah yang dia dengar, yang dia lihat akan masuk dalam hatinya. Kalau yang dia lihat hanya seperti itu, ya yang masuk hanya main-main saja. Yang dia lihat Superman, yang dia idolakan ya Superman juga. Pengen terbang lah, pengen punya jari jadi Spiderman lah, pengen kesana kesini. Kenapa? Ya dia yang lihat itu dengarnya itu, makanya dia mau jadi seperti itu. Tapi sebaliknya kalau kita ceritakan siapa itu Zaid bin Haris Rasulullah, sahabat Nabi ini dan ini, siapa itu wali, siapa itu misal dekat Khalid Muhammad Zaidi, bagaimana kecilnya, bagaimana, nah dia akan semangat tumbuh menjadi orang itu tadi. Tergantung kita, daripada di dalam rumah kita ajarkan apa, yaitu anak akan tumbuh dengan sendirinya seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan cinta Rasulullah SAW, sukses di dalam mendidik daripada anak. Habis masalah mendidik daripada anak tersebut. Silatul arham, bab silaturahmi. Wa amma silatul arham wa hum aqrab, adapun daripada menyambung tadi silaturahmi, hum aqrab itu adalah kepada saudara-saudara dekat. Faqala ta'ala fi amri bisilatihim wa ata dzal qurba haqqahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan ayatnya wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikan daripada saudaramu itu sebuah haknya. Wa qala ta'ala fi ma'ridi tsana 'ala qaumi ikhtarahum wa radiyahum walladzina yasiluna ma amara Allah bih ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat memuji kepada seseorang kaum, golongan yang mereka itu telah dipilih oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bunyi ayat, dan mereka itulah orang-orang yang menyambung tali silaturahmi atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka daripada dihubungkan satu sama lain dan mereka takut kepada Tuhan mereka dan mereka khawatir terhadap daripada ancaman, yaitu tempat kembali yang buruk atau daripada hisab. Wa mimma amara Allah bihi an yusala arham, dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi itu tersebut, wa qala Allah taala fi zajri an qati'atir rahim wa tahdari minha, dan Allah pun di lain daripada banyak memuji kepada hambanya yang menyambung tali silaturahmi, sebaliknya Allah mengancam kepada daripada hambanya yang mereka itu menghancurkan, merusak daripada hubungan tali silaturahmi. Dan Allah memperingati dalam ayatnya, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan mereka itu orang-orang yang merusak janji Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perkuat janji di antara sesama muslim. Kita ini hadirin, terlebih saudara, semuanya
adalah allafa qulubahum. Kita ini menjadi sesama muslim itu dipersaudarakan oleh Allah. Satu sama lain kita ikhwah. Innamal mu'min ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ini adalah saudara. Dan Allah sudah menyatakan saudara, tapi kita rusak. Mungkin dengan fitnah, mungkin dengan cacian, mungkin dengan benci, mungkin dengan macam-macam. Ini ancamannya. Wa yaqta'una ma amara Allah bi. Dan mereka memutus apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan untuk menyambung, malah memutus. An yusala wa yufsiduna fil ard. Dan mereka berbuat buruk ada di atas bumi ini. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan mereka itulah orang-orang yang telah kami laknat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kembali terhadap tempat yang sangat buruk, yaitu dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala fa hal 'asaytum in tawallawtum an tufsidu fil ardi wa qatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya mereka ketika berpuasa di atas bumi ini kemudian mereka berbuat zalim semena-mena dan mereka memutus tali silaturahmi, mengadu domba sana sini, mungkin mencaci, membenci, maka mereka itulah la'anahumullah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengerti dan mereka buta terhadap mata hatinya. Faqati'ur rahim mal'unun fi nasil kitab. Dan ini sangat serius hadirin dalam daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Di lain banyak pahalanya, karena pahalanya, sebaliknya juga daripada ancamannya sangat serius. Waqad qala Ali bin Husain radhiyallahu anhu ma yusab ba'du banihi iyyakum wa suhbati qati'ir rahim. Telah benar-benar berkata Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada sebagian anaknya, hendaklah kalian jangan berteman dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathatin mawadhi min kitabillahi ta'ala. Sebab aku menemukan di dalam orang yang memutus tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat ada di dalam Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim ad-dhaifa. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak ada kata yang baik, maka dia diam. Nah, ini 3 ini adalah ciri-ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Cirinya orang mukmin itu dia menyambung tali silaturahmi. Intinya dalam hadis ini, cirinya orang mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memuliakan tamu. Cirinya orang mukmin yang terakhir adalah berkata yang baik. Kalau ada yang baik yang dikatakan, maka dia diam. Sebaliknya, bukan cirinya orang mukmin kalau dia memutus tali silaturahmi. Bukan cirinya orang mukmin. Bukan cirinya orang mukmin yang merendahkan, tidak menghormati kepada tamu.
dan bukan cirinya orang mukmin yang berkata daripada buruk dengan daripada perkataannya atau daripada kelakuannya. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita yaitu sebuah pesan yang sangat-sangat daripada penting. Tapi insya Allah akan daripada kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebab ini kita akan membahas masalah besok Rajab ya. Besok kita masuk Rajab. Nah, ini pembahasan kitabnya. Kita sudah wallahu a'lam di sini, kemudian kita bahas Rajab sedikit kita. Rajab hadirin ini adalah bulan termasuk bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya berfirman Allah menciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan. Itu namanya bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang mulia, bulan yang dihormati gitu. Yang 3 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir ini adalah Rajab. Dan paling afdalnya bulan haram yaitu Rajab. Maka di ayat sambungannya langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu zalimi diri kalian sendiri, khususnya ada di 4 bulan ini. Tetap ya. Tapi kalau Sayyidus Syahar memimpin bulan Ramadan itu tetap. Tapi ini fadilah yang akan kita lalui. Nah, kemudian hadirin jangan sampai kita dalam Ibn Katsir, di tafsir Ibn Katsir mengatakan siapa yang bermaksiat di bulan ini maka dia akan sangat banget dosanya, dan barang siapa dia berbuat baik maka akan sangat banyak daripada pahalanya. Jadi Allah melipat gandakan tergantung dia berbuat baik atau berbuat buruk. Pas kebetulan hadirin hanya mengingatkan saja, nanti malam adalah daripada pergantian tahun ya, tahun malam baru nanti malam. Tahun malam baru yang perlu kita pahami, ini bukan tahun malam baru kita. Dan ada Habib Mundir Al-Musawa, pemimpin daripada Majelis Rasulullah di Jakarta, oleh beliau sudah meninggal. Beliau mengatakan ini malam adalah malam yang terbesar maksiat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Panggung-panggung ditegakkan hadirin, khamar-khamar dijual bebas, mau dia binian, lakian, narkoba, semuanya dibagi malam ini. Ini adalah daripada adatnya orang Barat ya, yang harus kita pahami. Kemudian yang meramaikan di Indonesia ini yang kebanyakan mayoritas adalah umat Muhammad SAW. Kalaulah beliau mengatakan, kalaulah orang Quraisy, Bahari, kafir Quraisy itu ketika Rasulullah sujud, ketika Rasulullah sholat itu dilempar kotoran onta Rasulullah. Punggungnya Rasulullah sampai daripada kepalanya itu dilempari kotoran. Tapi malam tahun baru katanya Habib Mundir, umatnya tidak segan-segan melempar dosa ada di wajah Nabi Muhammad SAW dengan mereka bermaksiat kepada Allah dengan terang-terangan seperti itu. Jadi kalau orang Quraisy itu melempari kotoran, umatnya melempari di wajahnya. Ya kapan? Ini maksiat terbesar. Maka perlu kita ketahui, tidak apa-apa kalau ada acara keluarga misalnya, kalau ada acara sewajarnya, anggap itu silaturahmi, anggap itu dan yang lain-lain. Kalau bisa, kada usah berjalan ke sana kemari nunggu jam 12
ini malam Rajab, malam mustajab doa. Ada 5 malam, salah satu malam mustajab doa itu malam Rajab. Allah memandang hambanya ada di malam ini. Jadi siapa dia yang berbuat baik, maka Allah akan berikan dia rahmat sebenarnya. Dan sebaliknya, dia siapa yang bermaksiat, maka Allah akan usir daripada rahmat, pintu daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Mending guring jam 3 bangun, jam 4 bangun sahur. Paginya kita puasa. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang yauman dia puasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia sama seperti puasa 2 tahun ada di hari biasa. Dengan niat kita untuk daripada menganggurkan, memuliakan bulan Rajab. Kalau sampai ada tanggungan kodok atau ibu-ibu atau daripada bapak-bapak yang Ramadan kemarin sakit, ada kodokan, kodok besok, dikodok daripada besok. Niat biasa saja. Saja aku puasa Rajab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu aja. Saya puasa Rajab karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama kodok, saya puasa saya niat berpuasa untuk mengkodok bulan Ramadan dan untuk sunnah puasa Rajab. Jadi dapat 2, sekali jalan dapat 2. Itu mungkin daripada pesan yang akan daripada nanti malam kita lalui. Jaga anak-anak kita, terutama putri-putri anak perempuan kita. Jangan sampai dia berikan untuk keluar sama laki-laki, jangan sampai, kalau bukan mahramnya. Ada cerita beranian jemput kedada, itu bukan daripada ajaran Islam sama sekali nanti. Dan Nabi SAW nangis saja dan kecewa. Nabi itu melihat amalnya kita itu dilaporkan semuanya. Jangan sampai meskipun kita doakan semua umat jadi baik, yang penting jangan sampai kita dan keluarga kita umpat-umpatan membuat kecewa Nabi Muhammad SAW. Terakhir, amalan. Mulai daripada besok subuh atau mulai nanti malam, yaitu kita memperbanyak setiap hari sorenya, setiap hari, yaitu membaca pagi dan sore Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Mulai subuh besok ya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa 70 kali. Kemudian membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutuf wa afiyah ya arhamar rahimin. Kemudian amalannya diantaranya juga Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan sampai akhir. Itu 3 kali pagi, 3 kali sore. Amalan daripada salatul sholeh. Kemudian di tanggal 1 sampai 10 bulan Rajab, setiap hari membaca Subhana Hayyul Qayyum, Subhana Hayyul Qayyum, Subhana Hayyul Qayyum sebanyak 100 kali. Kalau sudah tanggal 11 sampai daripada tanggal 20, Subhana Ahadis Sholat, Subhana Ahadis Sholat 11 sampai 20, 21 sampai 30, Subhana Raufir Rahim, Subhana Raufir Rahim, itu 100 kali. Jadi per 10 hari ganti. Nanti sambil kita ingat-ingatkan daripada amalan-amalan Rajab di Jumat terakhir. Jadi mungkin hafal semua ini pada Jumat terakhir. Membaca ketika khotib ayat kedua itu, membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kenapa? Sebab melancarkan rezeki. Biasanya hafal semua ini kalau ini. Melancarkan rezeki sepanjang tahun akan diberkahi oleh Allah di dalam rezekinya. Mudah-mudahan kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan daripada maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daripada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wasallam, lebih khususnya kita dan juga keluarga kita, mudah-mudahan dipandang oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi